Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak serta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhassasah. Sebelumnya nih, perkenalkan nama saya Amanda Amelia dengan NIM 2521407020, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhassasah, khususnya pada halaman 773 sampai 778 yang membahas tentang telinga dalam wudhu. Apa sih pandangan ulama mengenai telinga di dalam wudhu kita? Walaupun terlihat sederhana, ternyata pembahasan pandangan ulama mengenai telinga ini cukup dalam karena melibatkan perbedaan pendapat ulama dalam menentukan hukumnya. Seperti yang kita ketahui bersama, wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Artinya, kalau wudhu tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Di dalam wudhu sendiri ada rukun dan juga sunnah. Rukun yang wajib dilakukan dan sunnah yang dianjurkan untuk menyempurnakan. Nah, pembahasan telinga ini masuk ke wilayah yang menarik karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sehingga ulama perlu melakukan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Nah, dari sinilah pentingnya kita memahami fikih, supaya tidak hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar tahu dasar hukumnya dari mana. Kita lanjut ke permasalahan utamanya nih teman-teman. Dalam kitab ini, Imam Nawawi mengangkat beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, apakah telinga termasuk bagian dari kepala? Jika termasuk, apakah hukumnya wajib diusap seperti kepala, ataukah telinga punya hukum tersendiri? Permasalahan ini muncul karena dalam ayat wudhu di Al-Quran yang disebutkan hanya kepala, bukan telinga secara khusus. Sehingga ulama harus menafsirkan apakah telinga masuk ke dalam kategori kepala atau tidak. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa pendapat ulama nih teman-teman. Yang saya dapat di sini ada dua. Yang pertama yang mengatakan bahwa telinga adalah bagian dari kepala. Artinya cara bersucinya cukup diusap, bukan dibasuh. Yang kedua, untuk pendapat kedua, berpendapat bahwasanya telinga adalah anggota tersendiri, sehingga bisa memiliki hukum berbeda dari kepala. Namun, dari pendapat mazhab Syafi'i
yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Pendapat yang lebih kuat adalah telinga termasuk bagian dari kepala, tetapi hukumnya sunnah untuk diusap. Artinya tidak termasuk rukun wudu, tapi tetap dianjurkan untuk dilakukan. Oke, lanjut ke dalil hadis. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa telinga termasuk bagian dari kepala. Syekh Albani rahimullah yang menyampaikan bahwa hadis ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antara mereka adalah Abu Umamah, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Abbas, Aisyah Abu Musa, Anas bin Malik, Samurah bin Jundab, dan Abdullah bin Zaid. Dari hadis ini, para ulama memahami bahwa telinga tidak perlu dibasuh seperti wajah atau kaki, tapi cukup diusap seperti kepala. Namun, karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai bagian wajib, maka hukumnya tidak sampai wajib. Disinilah kita bisa lihat bagaimana ulama menggabungkan antara Al-Quran dan hadis dalam menetapkan hukum. Disinilah kita bisa lihat ya, cara mengusap telinga. Kita lanjut ke cara mengusap telinga. Yang pertama, dalam praktiknya cara mengusap telinga juga dijelaskan cukup detail. Yang pertama, menggunakan air. Menggunakan air, bisa air yang sama dengan kepala, mengusap bagian luar dan telinga menggunakan jari telunjuk untuk bagian dalam, ibu jari untuk bagian luar. Seperti ini ya teman-teman. Biasanya dilakukan setelah mengusap kepala. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, bahkan hal kecil seperti cara bersuci pun diatur dengan sangat rinci. Kita lanjut ke analisis dan belum ya. Waktu mengusap dulu nih teman-teman. Setelah mengusap, bisa dengan air yang sama. Tidak perlu ambil air baru, menurut sebagian ulama. Lanjut. Kita akan menganalisis hukum dan kedudukannya. Dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, fikih itu tidak selalu hitam putih, tapi ada ruang perbedaan pendapat. Kedua, perbedaan ulama itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk menunjukkan keluasan ilmu dalam Islam. Yang ketiga, meskipun mengusap telinga itu sunnah, tetap dianjurkan untuk dilakukan karena menyempurnakan ibadah kita. Artinya, kita tidak hanya mengejar sahnya ibadah, tapi juga kualitasnya. Ini untuk penegasannya ya teman-teman. Kita bisa tegaskan kembali, telinga itu termasuk bagian dari kepala. Cara bersucinya adalah dengan diusap. Hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya wudu, tapi tetap dianjurkan untuk dilakukan sebagai bentuk kesempurnaan. Sebagai penutup, pembahasan ini mengajarkan kita bahwa dalam Islam bahkan hal kecil seperti telinga dalam wudu pun dibahas secara mendalam. Ini menunjukkan betapa detail dan sempurnanya syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Telinga bagian dari kepala, cara bersucinya diusap, hukumnya sunnah, dianjurkan untuk kesempurnaan wudu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau penjelasan yang mungkin kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.